Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Ananda, pada hari ini kita belajar biologi kembali ya. Memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dari yasirli wahlul uqdam min lisani yafqahul qawli rabbil zidni ilma warzuqni walhamdulillah rabbil alamin. Siapa yang tidak hadir? Ketua kelas? Yang tidak hadir ada 3 orang, Bu. Tadi si Ririnda sama Vizian ya, Bu. Ya, nah di masa pandemi ini Ibu Hara Ananda selalu menerapkan protokol kesehatan ya, tetap semangat. Nah, bisa Ananda kita mulai pembelajaran hari ini ya? Bisa, Bu. Oke, baik Ananda semua. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda masih ingat kita mempelajari tentang apa Ananda? Mengenai sel hewan dan sel tumbuhan, Bu. Oke, bagus. Sesabila mengenai sel hewan dan sel tumbuhan, sel prokariotik. Ya, ada yang terlupa sedikit. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas materi tentang apa, Nanda? Ayo kita lihat ya, Ibu akan share screen ya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang KD 3.2, yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan, serta KD 4.2 menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Adapun indikatornya adalah 32.1 mengidentifikasi jenis jaringan pada tumbuhan, serta 3.2.2 yaitu menganalisis struktur dan fungsi jaringan meristem. Bermanfaat bila Ananda menjadi ahli botani, guru ataupun dosen. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah, adapun kriteria penilaiannya adalah seperti biasa kesepakatan belajar kita adalah aktif, saling menghargai, serta satu yaitu serius, santai namun satu tujuan ya. Perhatikan gambar berikut. Kelihatan ya? Silakan Ananda amati dari gambar tersebut, apa yang dapat Ananda observasi dan apa yang dapat Ananda amati. Oh ya, silakan. Pada gambar A, petani karet melakukan penyadapan terhadap pohon karet, dan pada gambar B, hasil setelah petani karet mendapatkan hasil setelah melakukan penyadapan terhadap pohon karet atau disebut juga dengan lateks, dan pada gambar C, pohon karet mengalami kerusakan akibat penyadapan oleh petani karet yang tidak berhati-hati, Bu. Oke, bagus. Kan pada gambar P dan C yang ini ya, ini yang gambar yang C-nya. Nah, bahwa telah terjadi kerusakan ya di antara gambar yang setelah gambar A ini, yang mana nanti kerusakan-kerusakan ini itu diakibatkan nanti oleh beberapa faktor. Nah, nanti akan ada wacana nanti yang harus Anda kerjakan nanti mengenai permasalahan ini. Pada dasarnya, kerusakan-kerusakan pada pohon karet ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang jaringan meristem. Silakan Ananda berdiskusi dalam kelompok itu selama 20 menit ya. Nah, Ananda harus memahami wacana dalam LKPD. Di sini ada kisah kang karet dan pohon karetnya, di mana pada awal melakukan penyadapan, kang karet ya seperti gambar A ini itu melakukan penyadapan dan mendapatkan hasil getah pohon karetnya atau lateks itu dalam jumlah yang maksimal. Tetapi berapa minggu kemudian karena mengalami kerusakan, maka kang karet itu mengalami hasil yang tidak maksimal dalam panen getah karetnya. Nah, berdasarkan wacana ini nanti silakan Anda jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD.
Ananda, kelompok 1 belum memulai diskusinya. Silakan kelompok 1. Kalau menurut Dila, penyebab kerusakan pada pohon karet yaitu kurang tepatnya teknik penyadapan dan proses penyadapan yang dilakukan menyebabkan kerusakan kambium yang berada di antara kayu dan kulit. Serta penyakit juga disebabkan karena bibit pohon karet yang rentan terhadap penyakit, frekuensi penyadapan yang tidak dilakukan dengan benar, dan proses penyadapan yang tidak dilakukan dengan benar atau penyadapan yang terlalu dalam ke bagian batang sehingga masuk sampai bagian kayu. Saatnya kita presentasi kelompok ya. Oke, kelompok 1, giliran duluan ya. Silakan kelompok 1. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, rumuskan permasalahan apa yang ditemukan dari kasus pada wacana. Yang dapat dirumuskan yaitu yang pertama, apa yang menyebabkan kerusakan pada pohon karet. Yang kedua yaitu mengapa pohon karet tidak dapat menghasilkan getah karet atau lateks lagi setelah dilakukan penyadapan. Yang ketiga yaitu struktur jaringan apa yang mengalami kerusakan pada pohon karet yang tidak dapat disadap lagi. Yang keempat yaitu bagian apa dari tumbuhan karet yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa lagi disadap. Jika teman-temannya ingin menanggapi diskusi kelompok 1. Menanggapi pas sesuai atau bagaimana? Sesuai? Sesuai, Bu. Sesuai? Nggak ada yang menanggapi? Coba kita lihat ya. Yang pertama, perumusan masalahnya itu kelompok 1 membuat apa yang menyebabkan kerusakan pada pohon karet. Dari gambar tadi kan memang kita lihat ada kerusakan. Bisa ya? Oke, setuju ya? Ya, memang ada pohon karet yang rusak tadi. Jadi untuk bisa menemukan rumusan masalah itu kita harus menggunakan kata tanya ya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Soal pertama yaitu terjadinya kerusakan pada pohon karet yang sudah disadap serta berkurangnya hasil getah pada pohon karet atau lateks setelah dilakukan penyadapan adalah karena satu kurang tepatnya teknik penyadapan dan proses penyadapan yang dilakukan menyebabkan kerusakan kambium yang berada di antara kayu dan kulit. Sekali ya, di kelompok 2 sudah menyatakan bahwa kulit pulihannya itu akan lama, cadangan kulit akan habis. Ya, yang lebih parah nanti kalau menyebabkan berarti hasil dari getah lateksnya tidak akan maksimal nanti ya. Oke, sip. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3.
Ya, Bu. Baiklah, saya perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 5. Jadi kambium itu akan membelah ke arah dalam membentuk silem, kemudian ke arah luar akan membentuk floem. Tidak boleh kena kambiumnya, di mana disarankan itu sekitar 1 sampai 1,5 mm saja ya dari kambiumnya. Nah, sebenarnya apa kambium Anda? Dia merupakan lapisan jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Tidak, Bu. Ada pertanyaan Anda mengenai materi kita kali ini? Tidak. Bu. Apa yang dapat Anda simpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Yang dapat disimpulkan yaitu mengenai macam-macam jaringan pada tumbuhan dan macam-macam jaringan meristem. Oke, bagus. Macam-macam jaringan tumbuhan dan macam-macam jaringan meristem. Jaringan meristem berdasarkan letaknya ada meristem apikal, lateral, dan interkalar. Sementara berdasarkan asalnya ada meristem primer dan meristem sekunder. Saatnya evaluasi. Oke, Ibu sudah taruh linknya di WA Nanda. Silakan kerjakan. Waktunya 5 menit ya. Iya, Bu. Oke, Nanda, Ibu lihat sudah 6 orang ya. Iya. Oke, 1 orang lagi cepat ya. Waktunya habis. Bagaimana? Kita lanjut, Ananda? Ya, Bu. Ya, oke, sip ya. Nah, jadi Ananda, dari soal yang Ananda telah kerjakan dan juga dari pembelajaran kita, Ibu ingin menambahkan bahwa materi kita itu terkhusus pada jaringan meristem ya. Di pohon mangga ini bagian pucuknya sekali itu ada meristem apikal ya. Nih, bagian pucuk, tunas ujungnya ya, daun mudanya itu ada meristem apikal. Kemudian pada pangkal luas batang yang di sini itu ada namanya meristem interkalar. Kemudian pada batang, bagian batang ini yang dapat besar nanti tumbuhnya itu adalah meristem lateral. Nah, pada meristem lateral pada bagian batang ini itu terdapat yang namanya kambium yang akan menyebabkan nanti pertumbuhan batang itu menjadi besar. Refleksikanlah kegiatan kita hari ini. Ayo. Senang Bu bisa ikut Zoom meeting, tapi semoga teman yang belum bisa ikut karena kendala jaringan besoknya udah bisa ikut lagi. Oke, bagus. Bu, senang karena bisa bertatap muka dengan guru walaupun hanya via daring. Oke, bagus. Senang ya. Jadi senang bisa bertatap muka dengan guru dan teman-teman ya, walaupun secara daring ya, Nanda. Jadi dengan tatap maya ini pembelajaran juga chemistry-nya ada ya. Ibu lihat semuanya bagus ya. Jadi semuanya bagus, kelompoknya 1, 2, dan 3. Aplaus untuk kita semua ya. Tepuk tangan Nanda. Ya, Bu. Nah, tetapi yang paling aktif menjawab itu ada 1, yaitu kelompok 1. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Jadi jangan lupa Nanda, pada pertemuan selanjutnya silakan Ananda mempelajari materi tentang jaringan dewasa pada tumbuhan. Iya, Bu. Ananda, Baik, Bu. sampai jumpa ya. Sampai Bu. Iya, Bu. Oke, sehat-sehat ya, selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.